sendiri. Karena gitu. sebagus-bagusnya karya orang lain ya tetap karya orang lain. Iya. Sejelek-jeleknya karya kita ya tetap itu hasil murni dari kita Iya, sendiri. bangga lah. Halo Berkuterian, balik lagi sama Berkuter Pot Nuansa. Kali ini Berkuterian bakalan ditemenin dua presenter, Jihan dan Noris. Langsung aja yuk, let's go! Berputar Pot Nuansa, Berkomunikasi untuk terkoneksi. Jihan semangat sekali hari ini. dong. Ada hari Minggu ya. Iya, hari Minggu, hari libur, tapi harus tetap produktif. Nah, Mungkin ada alasannya kenapa? karena dari kemarin tuh bintang tamunya perempuan terus nih, aku presenternya tuh perempuan lagi nah Iya. sekarang nih kebetulan. Mungkin laki sekarang. Iya. Makanya lebih bahagia. Harus ceria. Oke. Kedatangan siapa sekarang emang Han? Kita itu udah kedatangan seorang bintang tamu, masih muda, terus dia itu berkreasi gitu anaknya. Oh, yang Lucky itu ya? Katanya dia juga pemenang ini ya? Pemenang sutradara, pemenang peraih film terfavorit di NTV. PRTV Jawa Barat nih. Se-Jawa Barat. Nah, dia ini adalah pendiri dari Komunitas? Visuality Sukabumi. Keren. Iya. Langsung aja sampai aja Han. Iya dong. Halo Bang Lucky, apa kabar nih? Oke, baik. Buka ya, nggak apa-apa Buka, ya? Iya. sok aja buka. Tapi jangan buka baju bang. Biar kelihatan gantengnya gitu kan. Iya, terlihat tuh. Oke. Nama teh Boy Setiawan atau Lucky? Oke, jadi Boy Setiawan. itu sebetulnya Boy itu nama lapangan. Nama lapangan. Karena kan di dunia media itu jarang sekali orang menggunakan nama asli. asli, Jadi nama asli aku itu sebetulnya Lucky Septiawan. Lucky Setiawan. Dan Lucky itu ada artinya juga. Jadi jangan sampai nulisnya salah juga. Kadang-kadang Lucky itu LUKI gitu kan. Karena LUCKY karena itu mengandung arti. Apa tuh? Menurut bahasa Inggrisnya kan beruntung. Iya, lucky. Insya Allah beruntung terus. Amin, Dan amin. ada singkatannya juga gitu. Apa tuh? Lucky-nya itu L-nya itu lucu. Oh. U-nya itu unik. Unik, gitu. benar. C-nya itu cool gitu. K-nya keren. Iya. Y-nya yang pasti ganteng dong. Iya. Oke. Kreatif ya emang anak-anak. Aduh, padahal. Kalau gua apa ya Norris ya? Gua pikirin lagi lah. Ya nantilah ada. Oke. Sekarang kerja, kuliah atau gimana? Sekarang kerja, alhamdulillah sekarang kerja, terus mau kuliah juga sih. Doain deh mudah-mudahan Kemana bisa nih? berjalan gitu. Kemana nih? Kayaknya di sini nih. Amin. Ya, Tahun ini ya. mudah-mudahan. Boleh tahu dong orang mana sih? Saya Kita manggilnya Bang Lucky atau Bang Boy nih? kalau di sekolahan dulu itu panggilnya Bang Boy. Bang Boy. Dan itu nama dari Mas Boy, seseorang Mas spesial Mas juga. Boy sih. Emon dong. Nah, kalau di komunitas ini ada nama baru Mas Boy Mas gitu. Boy. Mau Boy juga boleh, asal jangan Koboy aja gitu. Ya, Ya. boleh. Dengar-dengar mendirikan sebuah komunitas ya kan. Sukabumi. Sejak kapan ini komunitas? Untuk pendiriannya sih sebetulnya baru ya, untuk baru. di lingkup Sukabumi itu baru. Cuma saya udah beberapa kali sih bikin komunitas, mungkin lingkupnya masih di sekolahan gitu. Pembelajaran ya mungkin lebih ke les privat dan semacamnya gitu. Jadi untuk komunitas itu baru 2 bulanan deh. 2 bulan. Berarti sekitar Maret berarti ya? Maret deh. Kalau 11 Maret itu kalau nggak salah kita meet pertama itu 11 Maret. 11 Maret. Dan hari ini juga ada meet kedua gitu. Kebetulan saya menyempatkan dulu deh hadir gitu. Makasih udah nyempetin nih ya. Lagi sibuk. Oh, nama komunitasnya apa sih, Bang? Nah, itu nama komunitasnya itu Visuality. Visuality itu diambil dari singkatan sih sebetulnya. Visual Community gitu. Jadi visual audio, community disingkatan menjadi Visuality karena menurut orang media itu ada infinity kan, jadi udah ada ngambil nama Visuality. Dulunya itu jurnalis. Nah, itu dulu jurnalis karena termotivasi nih dari sini kan. Ternyata bidang kita beda. Walaupun sama lingkupnya sama, tapi kita lebih ke banyak ya gitu. Bidangnya banyak aja. Digantilah jadi Visuality. Iya, diganti. Itu menurut saran dari Kang Dedi gitu. Kang Dedi. Dari ini pendiri Sukabumi Facebook sih. Jadi digantilah nama menjadi Visuality. Visuality. Dengan proses bertapa dulu di Gunung Lama gitu. Akhirnya tercetuslah nama Visuality. Iya. Oke. Jadi mau bahas tentang apa nih? Sedikit banyaknya pasti tentang komunitas Visuality itu ya. Bukan tentang literasi cinta. Kemarin. Oh, udah ya. Kirain mau bahas tentang literasi cinta, padahal saya udah siapin loh. Kata-kata mutiara Kata-kata tentang cinta. Iya. Coba menurut Noris cinta itu apa sih? Menurut Noris gitu. Cinta itu nggak bisa diartikan, Oh, Boy. tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa berarti. dirasakan Oke. gitu.
bullshit lah orang cinta ini gini. Itu bukan orang yang merasakan cinta, Oke. tapi itu kelaparan cinta. Kalau menurut Jihan cinta itu apa sih? Ya sama gak bisa Sama aja. diungkapin gitu cinta. Nah menurut Bang Boy? Malah balik lagi ke saya ya. Kalau saya sih orangnya suka observasi ya, maksudnya mencari definisi itu seperti apa. Saya pernah nanya tuh ke anak muda, apa sih cinta gitu. Jadi cinta itu cerita indah namun tiada arti. Indah terus walaupun kita jajan cuma 10.000 kan indah aja gitu. Terus saya nanya lagi ke ibu saya kan, ke si Umi lah gitu. Mi, cinta itu apa sih? Cinta itu cinta yang diawali dengan kisah kasih dan diakhiri oleh kisah koseh gitu. Jadi awalnya indah, ketika udah menikah wah pokok pokoknya gitu. Dan yang terakhir saya nanya ke anak santri dong. Bang, apa sih cinta gitu? Cinta itu tidak bisa dilihat katanya. Cinta itu tidak bisa diraba, tapi cinta itu dapat dirasakan getarannya di dalam dada gitu. Asik. Angin Gitu. mungkin ya. Mungkin itu dia, karena cinta tidak bisa didefinisikan. Angin mungkin. Baik, Visuality didirikan bulan Maret mungkin ya. 11 Maret. Awalnya itu pencetusnya abang sendiri atau mungkin ada teman lain gitu? Pertama saya sendiri kan, terus saya juga ada sih temen terapi ya. Gitu. Karena saya sendiri nggak mungkin nggak mampu ya. Karena kan semakin banyak orang semakin bagus juga gitu. Nah, akhirnya kerjasama deh sama terapi gimana yuk kita buat komunitas yang berhubungan dengan visual gitu. Dan akhirnya kita terus bergerak dan alhamdulillah nih dalam tenggang waktu yang masih katakan singkat gitu Masih muda lah gitu. Anggotanya udah mulai aktif, udah mulai bagus, terus banyak juga yang pengen join, tapi untuk saat ini kita close dulu karena tujuan saya ingin mencetak dulu generasi yang benar-benar aktif, loyalitas dan totalitas gitu, dan berkualitas pasti. Sama kayak berputar. Nah ini salah satu contohnya juga berputar, luar biasa. Intinya sih kalau misalkan di komunitas itu konsisten. Iya Gitu betul. kan. Jangan beranggap gua nggak punya kapasitas, gua nggak punya kemampuan gitu kan. Yang penting konsisten dulu. Baru bisa karena biasa itu. Nah, gitu Dan dia, paling dia. terpenting kita harus saling percaya. Kalau menurut bahasa Inggris itu I believe I trust. I Maksudnya see. harus mempercayai dan meyakini gitu. I Jadi, believe I trust. jangan sampai di dalam komunitas itu ada pengkhianat gitu kan. Ada juga yang menghasut kan. Misalkan ada yang keluar nih, dia hasut kan, yuk keluar dia ngapain sih gitu ini. Nah, gitu. Jadi banyak sekali sering kan? Sering, Nah, sering, itu sering. pokoknya udah sering deh. Nah, saya kasih rumus nih, mau nggak biar di komunitas itu atau di organisasi itu biar tetap berjalan dengan baik gitu. Boleh, Ya, Bang. mungkin Rumusnya gini aja, kita pakai rumus Gimana? matematika. Gimana? Tapi matematika jangan terpaku pada teori ya. Iya. Ini sesuai dengan lapangan aja. Min kali min sama dengan min kali min sama dengan plus. Oke, jadi ketika ada masalah, ketika kita ada problem di suatu komunitas, entah clash tentang pendapatan apa-apa, jangan merasa paling benar. Intinya gini, menurut Noris misalkan, saya pengen gini. Menurut Jihan, saya pengen gini. Kalau kita terus merasa paling benar, nggak ada titik temu. Iya. Tapi, oh iya bagus juga ya, mungkin saya masih kurang. Gimana kalau kita kolaborasi aja, di-combine aja sama Jihan. Otomatis kan menjadi sebuah pembenaran kan. Oh, jadilah sebuah keputusan. Kalau kita plus kali plus, pasti akan jadi min. Iya. Oh, iya. Contohnya gini, udah menurut aku ini paling bener loh. Menurut Jihan ini loh paling bener. Akhirnya pas saya sama gitu. Jadi kita harus bisa saling terima apa adanya di komunitas. Jangan saling menjatuhkan Harusnya deh. gitu. Harusnya gitu. Mudah-mudahan deh di jurnalis nuansa ini bisa tetap jalan dan mudah-mudahan visual Amin. juga tetap jalan juga. Semoga juga visuality seperti itu. Amin. Nah berarti jangan berargumen pak keras-keras. keras gitu. Cek Sunda nama gitu. Kumaha aing teh ya kan gitu, coba sesunda nama gitu. Iya. Oke. Visuality kan nih baru berumur muda nih kan. Nah, tapi di visuality ini penasaran juga kan hanya itu teh di dalamnya ada apa aja sih gitu. Jadi di visuality itu kita bagi ada 5 divisi. Ada 5 divisi. Pertama itu tentang fotografi dan videografi, itu yang pertama. Yang kedua itu ada video editor. Ketiga ada audio editor. Keempatnya ada desain grafis. Dan yang terakhir ada storyboard atau broadcasting. Jadi cakupannya luas gitu. Dan di visuality itu bukan hanya terpaku kepada internal aja. Kita akan mengundang mentor-mentor dari luar juga. Misalkan dari desain grafis. Kebetulan saya sendiri kan kerja di dunia desain grafis gitu. Dan itu akan lebih mudah buat teman-teman untuk mendapatkan ilmu dengan gratis lagi gitu. Nggak perlu bayar ikut seminar. Saya pernah ikut seminar sampai bayar ratusan atau jutaan gitu. Nah, itu sama ikut seminar aja gitu. Nah, ini gratis. Keuntungan masuk komunitas itu. Nah, itu salah satu keuntungannya. Jadi gitu. Untuk
divisinya ada 5 sih di kita. Gitu. Berarti itu kelima divisi itu ada ketuanya dong ya? Ada ya? Kita lebih nyebutnya ke leader sih. Leader. Karena kalau ketua itu sebetulnya lebih ke yang mengatur aja sih. Dia cuma duduk-duduk santai kan. Gitu kan. Tapi kalau leadership dia punya pola pikir, dia punya pola tindakan. Jadi arti leadership itu misalkan saya, Lucky, Boy misalkan. Suksesnya seorang leadership dia bisa menduplikat orang-orang yang sama seperti dia, bahkan kalau bisa lebih dari dia gitu. Misalkan Lucky jago nih dari pembuatan film. Nah, Lucky harus bisa mencetak generasi yang Lucky selanjutnya gitu. Itu yang juga pelit ilmu. Karena kan menurut agama juga kalau kita semakin memberikan ilmu maka semakin bermanfaat. Dan jangan pernah merasa kehabisan ilmu, karena ilmu itu dapatnya bisa dari mana aja. Betul. Contoh, saya main misalkan ke satu tempat, saya ketemu tukang beca. Tukang beca cerita gini, "Oh, ternyata ada ilmu ini juga loh lapangannya gitu." Saya saring, saya filter, saya buat sebuah cerita, dan itu ilmu tidak terduga loh. Dari mana aja gitu. Betul. Keren banget. Tapi visuality ini bukan sekedar tongkrongan ngumpul dong. Mungkin ada istilahnya disebut project mungkin ya. Ada project gitu. Oke, jadi visual itu sebetulnya banyak sekali projectnya. Ada project di intern dan eksternal juga. Artinya tujuan visi misinya itu kan mencetak generasi yang aktif di industri kreatif gitu kan. Intinya ingin deh generasi muda itu di Sukabumi itu aktif gitu. Aktifnya dari segi visual gitu. Entah dia bikin video, foto, nyanyi, bikin cerita, bikin film dan semacamnya. Jadi projectnya banyak sih. Ada disebutnya visual learning. Jadi misalkan kita belajar per 2 minggu sekali biasanya, per 2 minggu sekali kita mengadakan meet Zoom dan itu diisi oleh mentor-mentor dari yang udah bidangnya. Misalkan kayak kemarin fotografi, kita berikan materi tentang fotografi. Selanjutnya terus aja beruntun. Itu untuk internnya secara globalnya gitu kan. Terus untuk project luarnya kita juga ada pembuatan film, ikut berpartisipasi contohnya seperti HUT kemarin Sukabumi. Ngirimin juga gitu, ikut berpartisipasi. Selain dari itu bisa juga seperti gini kan, kolaborasi juga dengan yang satu bidang kan, misalkan bidang visuality. Karena di Sukabumi banyak sih sebetulnya, banyak Sukabumi itu yang ada grup misalkan di Facebook, video editor banyak, cuma no action. Ibarat kata kita punya pikiran, ibarat kata kita pengen minum. Tapi kan harusnya kita ambil minumnya nih, kita ambil, dibuka kan, diminum kan, sama kata juga. Padahal saya pengen minum gitu maksudnya. Jadi harusnya pola pikir sama pola tindak itu saling balance, sesuai. Berjalan. Karena ada kata-kata seperti ini nih, poin ya, maksudnya gini kata-katanya. Ketika kita mempunyai tujuan tapi tidak bergerak, itu hanyalah mimpi. Betul. Mimpi aja lu mimpi gitu, gak gerak-gerak ya mau tidur kapan? Gitu kan. Kalau visuality itu lebih ke action, maksudnya lebih ke membuat suatu project, ikut berpartisipasi, dan yang paling terpenting visuality juga membuka jasa karena gini aja, saya kenapa memilih bekerja di desain, karena desain itu sampai kapanpun nggak bisa digantikan oleh robot. Betul. Nggak bakalan bisa, karena desain itu hati loh, feel, perasaan gitu. Itu salah satunya. Terus yang nikah nggak bakalan habis. Yang nikah kamu bisa cerai lagi gitu. Nah, kita juga buka jasa juga. Intinya mungkin harganya nggak membeledak karena kita sambil belajar juga kan, dan meningkatkan portofolio kita juga. Jadi tidak terpaku untuk belajar tapi kita harus action juga. Gitu. Ada feedback untuk yang lainnya juga. Nah, berarti kan project banyak nih ya. Boleh atau dikasih tahu apa aja tuh yang udah di actionnya sama visuality. Oke. Mungkin untuk saat ini kita masih merangkak ya, karena mungkin masih 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan gitu. Pertama, untuk saat ini project paling terdekat kita adalah kita pembuatan film. Itu yang pertama. Buat film. Dan kebetulan film loh. Saya sendiri yang menjadi sutradaranya. Sutradara. Mungkin ini akan menjadi lebih seru karena ketika dulu saya membuat film cuma berdua paling. Serius. Berdua. Kamu tahu talentnya itu siapa? Siapa? Ibu dan ayah saya yang saya ikutkan di perlombaan itu. Karena gak ada peminatnya dulu itu. Gak ada, seriusan. Tahu kan kamera yang Fuji film, nggak apa-apa nyebut merek nih, nggak apa-apa, yang lensanya nggak bisa dicopot, tahu kan? Itu belinya sampai saya ngedit loh, sampai pengen ikut film, tapi ya namanya proses berbuah hasil dong. Arti dari sebuah kesabaran. Nah, itu dia mungkin ya implementasi gitu kan dari harapan dan action itu. Kalau misalkan kita mikir ke misalkan minder nih misalkan. Emang lu si Boy ganteng? Enggak. Enggak ganteng gua. Kalau misalnya ganteng pasti banyak yang mau kan? Ganteng kok kan cowok. Apakah si Boy orang yang terlahir dari orang kaya? Enggak. Gua itu
pedih deh hidupnya gitu. Tapi ketika sekolah udah gua bisa cari duit sendiri dari karya-karya gue. Contohnya bikin audio kabaret, itu sekali jual audio itu berapa, ngelatih kabaret juga. Tapi dari sekolah dulu SMK mungkin ya. SMK. Itu jurusan apa? Perbankan. Hah? Perbankan. Manajemen. Perbankan? Iya, manajemen. Kok sampai ke visual itu ya gitu? Tiba-tiba kok jadi visual. Kalau istilah katanya kalau menurut kaprodinya itu si Lucky itu murtad. Keluar dari jurusan. Iyalah, gak ada sangkut pautnya bang. Iya dulu saya pas masih SMK jual audio. Ah. Berlakunya sih untuk SMP. Bang latih dong. Pernah juga di suatu kampung, bang ada acara HUT, tolong dong buatin audio. Oke. Selain itu saya juga sering juga menjadi pembawa acara gitu. Di antara acara kawinan, acara event-event apa yang lainnya sering juga buat jadi itu. Jadi ketika dulu orang tua sampai kaget juga. Kadang-kadang pernah disebutnya Ustadz BPKB juga. Itu nama julukan juga karena pernah tuh saya kan ikut lomba. Enggak dulu. BPKB itu gimana? Enggak tahu juga saya juga. Belum tahu. Kan ada sebutnya Islam KTP mungkin ya. Mungkin dia diambil dari situ. Iya. Saya pernah ikut lomba di sekecamatan kalau nggak salah. Mungkin penampilannya bagus. Akhirnya sama jurinya diundang. Boleh dong, saya mau ada acara Isra Miraj, isi dong acaranya. Oke. Saya nggak bilang tuh sama si Umi, Mi, saya mau nggak bilang mau dakwah gitu kan, saya nggak pesantren kan, malu juga nanti dimarahin lah. Tapi kan karena ya cari pengalaman, Iya. belajar gitu. Udah saya berangkat malam-malam pulang, tahu kan yang namanya Isra Miraj itu kayak bukan berkat-berkat gitu kan. Saya dikasih loh. Saya bawa pulang, bukannya diambil si Umi, nangis loh. Nangis. Karena mungkin terharu juga atau mungkin kaget juga. Kok anak gue belajar dari mana? Gitu kan. Walaupun mungkin secara materi jauh lah gitu. Jauh lah. Kayak perbankan ya. Iya, Perbankan, gitu jauh. tiba-tiba. Itu sih. Benar-benar murtad. Benar-benar murtad sih kalau kita ke arah situ sih jauh. Cuma kan ada yang istilahnya otodidak. Kita sebetulnya sekarang mah gampang sih. Iya. Gampang sekali buat belajar. YouTube ada. Yang penting itu Asalkan kemauan. keinginannya. Susah itu kemauan. Jadi dulu itu si Boy itu orangnya kepo karena mengandung mempunyai prinsip seperti ini. Bodoh alewo. Bodoh teh kudu daek bertanya gitu. Kasaha wae. Bodoh alewo. Jadi ada misalkan yang berkompetensi, wah ini jago pembawa acara nih, gua deketin, gua dapetin ilmunya gitu. Ada yang jago bikin film, gua deketin. Jadi ilmu-ilmunya gitu. Ada juga yang pemain musik gini gua ikutin, gua jadi pembawa acaranya gitu. Pemanfaatan. Jadi maksudnya kalau orang-orang itu ingin bermanfaat kan. Iya, betul sekali. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Benar. Aduh, gua religius banget ya. Baik lagi ke visuality ya. Kan tadi latar belakangnya udah disebutin ya. Kalau kita teh pengen mencetak generasi-generasi yang aktif, langsung action. Generasi muda milenial suka bumi. Nah, tapi karena pasti kan ada kesulitannya tuh. Nah, apa sih kesulitan itu? Mungkin lebih ke deadline waktu sih sebetulnya. Karena kebanyakan udah kerja, kebanyakan kuliah. Ada juga sih yang masih duduk di bangku SMK. Ada juga. Wow. Jadi mungkin kita berantemnya di deadline sih, di waktu maksudnya. Kita punya planning banyak, cuma ya itu terkendalanya. Terus kedua jarak yang mungkin cakupannya kita jauh banget gitu. Maksudnya ada yang dari kota, kabupaten. Kalau dulu kan saya di sekolah paling bikin film seminggu beres. Kalau sekarang saya targetin 3 bulan beres. Karena mungkin melihat sikonnya itu gitu. Jadi itu sih paling tersulit kalau untuk merubah menyamakan suatu karakter. Nah, disitulah fungsinya kita jam terbang itu di situ. Jadi kalau saya sih udah makanan sehari-hari, maksudnya kalau misalkan karakter, karena rambut kita boleh sama hitam, tapi pola pikir kita beda-beda. Gitu. Jadi kita harus bisa tahu juga karakter orang ini seperti apa, karakter ini gini. Kalau ini orangnya cepat baper dan semacam, dan itu harus tahu gitu. Nah, termasuk nanti di sini juga gitu harus diterapkan karena setiap orang beda-beda mindsetnya gitu. Serius? Gitu kan? Itu yang sulit. Jadi itu sih lebih ke deadline sama jarak sih, problem terbesarnya gitu. Ya mungkin dari Lukis sendiri nih untuk komunitas-komunitas lain lah. Ada saran gak nih buat komunitas-komunitas lain supaya meningkatkan rasa itulah, merubah karakter ataupun menyamakan karakter dari sebuah organisasi itu gitu kan. Kalau untuk saran saya sih untuk komunitas yang lainnya yang ada di Sukabumi, intinya kita harus tetap jalin komunikasi, harus kolaborasi. Intinya mah kita boleh bersaing, boleh kok, nggak ada yang melarang, boleh selagi itu positif. Karena manjada wajada kan gitu, berlomba-lomba dan kebaikan gitu kan. Nah jadi
intinya buat teman-teman entah di sini juga nih jurnalis nuansa ya. Kemudian ada video editor atau apa sih komunitas ponsel Sukabumi juga ada. Itu bahkan udah 8 tahun. Nah, saya pengen nginduk sih, sebetulnya pengen nginduk ke sana. Mungkin belum waktunya aja karena seiring berjalannya waktu. Jadi mudah-mudahan di Sukabumi itu terangkatnya dengan bidang audiovisual. Karena sekarang mau jualan aja pakai visual sekarang mah. Mau nikah undang visual. Semua berbau dengan visual. Padahal orang-orang Sukabumi itu berpotensinya gede gitu kan. Ya Cuma, mungkin mereka tuh orang Sukabumi ataupun itu nggak ada wadah lah. Nah, tadi saya mau bilang itu ciri khas orang Sukabumi itu eraan, pemalu. Padahal dia punya potensi, punya kualitas loh. Cuma, saya mah malu, saya mah minder gitu. Nah, ngilangin itu gimana tuh? Nah, untuk ngilangin itu sih kuncinya satu, banggalah terhadap diri sendiri. Kalian harus bangga. Kalau siapa lagi kalau nggak kalian yang bangga, siapa lagi selain orang tua gitu kan? Kalau gitu-gitu mau sampai kapan? Karena kalau kita nggak ada pergerakan, intinya di zaman sekarang kalau kita laji, apalagi sampai holik laji, maksudnya pemalas gitu. Saking malasnya jadi pemalas pun malas gitu. Banyak loh yang kayak gitu. Sare. Mungkin termasuk saya sendiri juga seperti itu. Jadi kita harus satu langkah lebih maju dan berani tampil beda. Berubahlah untuk tetap bertahan hidup. Kalau saya itu di SMK kenapa bisa terkenal? Karena orang yang selalu keluar dari zona nyaman. Karena saya di kelas laki-lakinya satu orang. Serius? Seriusan? Dari 27 apa? Kembali sama gua berarti ya, cewek cuma satu, lakinya mau banyak. Saya laki-lakinya satu orang di kelas itu. Terus keluar juga jadi dari zona jurusan juga kan. Saya mau berkecimpung di dunia multimedia dan pentingnya sebuah prestasi, pentingnya sebuah kemampuan itu akan terasa ketika kalian menemukan dunia yang benar-benar dunia gitu, dunia nyata gitu. Tapi pada dasarnya gini loh, Ki, gue pernah ngerasain ya gitu kan. Gue keluar dari zona nyaman gitu kan, merasakan zona pahit. Tapi setelah zona pahit itu ada zona yang lebih nyaman. Nah, apa tuh? Kebebasan. Kebebasan berekspresi. Serius gitu kan. Kalau misalkan gue stuck di situ aja, udahlah gue tidur gitu kan. Emang nyaman gitu kan. Tapi kalau misalkan gue nggak bergerak, terus merasakan rasa pahit, ya gue cuma tidur aja gitu kan. Padahal di setelah zona nyaman, pahit, ada yang lebih nyaman lagi gitu kan. Iya sih. Jadi yang intinya gue rasain gitu ya gitu. Nih ada ilmu nih. Saya ikut seminar juga dulu sama pas kerja di Cisaat dulu pernah ikut seminar. Jadi gimana sih cara kita nggak minder supaya kita mau berkreasi? Satu kuncinya berhayal. Ngehalu dulu. Karena itu disebutnya untuk merangsang kita untuk berkreasi gitu. Jadi misalkan contoh kalau saya itu misalkan perjalanan jauh Jakarta Sukabumi. Di situ tuh saya berhayal dulu. Aduh, kalau saya jadi pemain film gimana? Aduh, saya kalau misalkan membuat film gimana? Berhayal dulu. Gitu ya? Tapi jangan berhayal terus, actionnya nggak ada. Jadi itu tujuannya untuk merangsang diri kita sendiri supaya mau berkarya. Gitu. Nah, Bang Boy, aku mau nanya nih, harapan Bang Boy dengan dibuatnya komunitas di Visuality di Sukabumi ini tuh untuk harapan Sukabumi. untuk kabupaten atau kota yang Sukabumi ini tuh apa sih? Intinya ingin mengangkat nama kota Sukabumi dan kabupatennya terutama di bidang audiovisual itu pertama. Kedua, ingin mencetak generasi-generasi yang aktif itu di bidang industri kreatif itu. Ketiganya, kita pengen menuahkan karya-karya asli dari putra daerah putra daerah Sukabumi. Dan buat semuanya nih yang mau bergabung ataupun kalian udah ada di bidang contoh di jurnalis nuansa, intinya gini, saya kasih question terakhir. Sebagus-bagusnya karya pasti ada aja orang yang gak suka. Dan sejelek-jeleknya karya pasti ada aja orang yang suka. Intinya gitu. Jadi jangan ini ya. Percayalah pada diri kalian sendiri, banggalah terhadap diri kalian sendiri gitu. Tuh. Jangan terlalu bangga dengan karya orang lain. Bangga dulu sama karya sendiri. Karena sebagus-bagusnya karya orang lain ya tetap karya orang lain. Sejelek-jeleknya karya kita ya tetap itu hasil murni dari kita sendiri. Banggalah kan gitu. Mungkin itu sih untuk harapannya 3 poin aja deh. Semoga untuk harapannya kecapai ya. Dengan adanya Visuality ini generasi muda Sukabumi terangkat gitu kan, meng-highlight nama kota Sukabumi gitu kan. Nah, mungkin ada yang kepo nih sama IG dari Visuality Sukabumi. Apa nama untuk IG-nya? IG Visuality namanya Visuality_Sukabumi. Visuality_Sukabumi. Untuk Facebooknya Visuality Sukabumi. Untuk YouTube-nya Visuality SME Project. Untuk IG pribadi. Untuk IG pribadi
Lucky_Boy Setiawan. Boy Setiawan. Mungkin nanti di deskripsi ya di YouTube. Tinggal klik aja kalau misalkan Dan kepo. boleh nggak nyampein salam? Boleh dong. Oke, teruntuk Kak Alda. Aku ngefans banget sama Kak Alda soalnya. Pengen deh ngobrol bareng sama Kang Alda. Kak Alda gitu, biar mau debat ya boleh gitu. Mau bahas tentang cita apalagi boleh lagi. Mungkin jawaban Kak Alda, gue masuk dulu sini. Oke. Tunggu aja. Nanti kita bisa berkarya bareng. Iya. Dan mungkin untuk teman-teman yang kalau misalkan punya tulisan sebuah sebenarnya Karya. Ya, karya dalam bentuk tulisan itu apa tuh? Karya ilmiah. Bukan, Jang. Puisi atau apa? Apa sih ngomong apa? Kayak si Dilan tuh apa? Buku itu tuh? Novel. Ya, kalau misalkan ada punya novel. Sama banget ngomong novel. Kalau kalian punya novel terus ingin jadikan sebuah film, boleh dong ke. Boleh. Nah. Boleh banget. Ya. Boleh banget karena seharusnya Iya. kan itu film ada diangkat dari cerita pribadi, dari kehidupan nyata ataupun fiktif juga ada. Ada juga yang diambil dari novel, dari buku-buku dan semacamnya gitu. Kalau misalkan kayak kemarin tuh siapa yang diundang tentang literasi cinta? Siapa? Teh Risna. Nah, itu dia kayaknya sering banget tuh nulis. Nah, itu sumber daya manusia yang harus dibudidayakan gitu. Nah, boleh nanti hubungi di IG saya ataupun langsung ke Visuality-nya, no problem, enggak jadi masalah. Oke, itu karya lah dari sekarang gitu kan. Jangan mau kalah sama orang lain gitu kan. Terus buat jurnalis nuansa juga kalau misalkan mau ada project atau kolaborasi, yuk kita terbuka. Kita harus saling kerja sama kolaborasi gitu intinya. Entah kalian mau bikin, tolong dong bantu Visuality di segi produksinya, oke gitu. Tolong biar kalian yang menjadi istilahnya yang mengisi kontennya dan biar kita yang mengeksekusi di belakang produksinya. Benar. Boleh? Setuju. Ya, Oke, mungkin itu aja ya. Ya. Durasi gue panjang. Ngobrol sama Bang Boy itu nggak ada akhir gitu kan. Seru banget gitu kan. Dari mulai quotes, dari mulai apapun itu pembelajarannya seru lah gitu kan. Makasih ya. Banyak juga pelajaran yang diambil dari sosok Bang Boy ini. Kita itu harus boleh bermimpi tapi harus ada actionnya juga. Iya. Nah, itu ya. Intinya itu. Dan saya juga mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak. Kita Intinya juga. gini, jangan lihat siapa yang berbicaranya, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Gitu. Intinya itu, ambil poin terpentingnya. Itu aja. Nah, saya mah ada atau apalah gitu ya. Gitu. Terima kasih udah nonton Berkutat Nuansa terus. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan mau kalian yang mau komen-komen apapun gitu kan untuk minggu depan bintang tamunya silakan juga ya. Siapa boleh di komen, terus mau komen presenternya gimana gitu, kru-krunya boleh banget di komen, kita nerima banget. Iya, komentar atau mungkin untuk pengen ada part 2 dari Bang Lucky, boleh silakan. Asik banget nih Bang Lucky, pengen lagi dong gitu. Iya. Part 2 boleh. Iya, silakan. Pokoknya see you next time deh. Iya. Mungkin jargon dulu dong Bang Lucky. Jargon, kita punya jargon nih Bang Oh, Lucky. Kalau boleh. kita bilang Berkutat Pos Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Berkomunikasi untuk Terkoneksi. Berkomunikasi jadi bicara bahasa Untuk terkoneksi. Oke, fine. Ya. Berkutat Pos Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi.